Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi dengan kita di Fajar Daily. Dan kali ini ada permintaan dari beberapa yang komen di YouTube, itu suruh bahas DAK. Padahal dulu pernah kita bahas ya DAK. Saya kira itu dulu, wah ini adalah perusahaan yang murah, under value gitu. Dulu waktu itu saya jelasin sekitar sebulan yang lalu lah kita bahas DAK, dan beneran saya beli waktu itu. Dan akhirnya cut loss. Oke, kita bahas lagi DAK karena memang sekarang lagi digoreng ya. Tapi hari ini ARB kayaknya. Tapi coba kita akan bahas lagi DAK, kita dalemin secara mendalam apakah ini potensial gitu. Oke, sesuai dengan ilmu saya kan bertambah daripada sebulan yang lalu tentunya ya. Oke, kalau lihat dari valuasinya, memang DAK ini murah banget. Bisa dibilang under value. Jadi bisa dibilang ini bener-bener Mercy harga sepeda gitu bahasanya. Kalau dilihat ini PBV-nya aja 0,17 kan berarti murah banget. Harga bukunya itu adalah 723. PBV-nya satu kali, harga bukunya itu 723. Tapi sahamnya hanya dijual dengan harga sekarang 120. Bahkan waktu itu sampai 110 ya, 109 kalau nggak salah. Nah itu dia, waktu saya beli dulu itu 0,22 kalau nggak salah, kalau nggak 0,23. Tapi itu masih turun. Coba kita lihat lagi dari aspek lengkapnya aja dari DAK ini. Kalau dilihat dari DER-nya itu cuma 40% atau 0,4 kali ekuitas. Jadi masih aman banget kalau hutang. Hutang aman mas bro. Apakah ini value trap? Bisa aja. Hutang aman, terus PBV apalagi? Murah banget. Terus pernya, kalau mas bro lihat pernya itu gila katanya ya. Pernya cuma 5 kali. Perusahaan yang ini, yang kayak gini nih, kalau nggak salah BMTR 5 apa 6 kali sih kalau nggak salah. Global Mediacom yang segede itu. Ini DAK ini adalah perusahaan restoran mas bro. Restoran DAK. Jadi restoran bebek memang bener namanya DAK itu restoran bebek. Jadi dia punya belasan cabang di seluruh Indonesia dan itu bener-bener mewah restorannya. Kalau mas bro pernah lihat sih mewah ya. Terus bebeknya juga enak sebenarnya. Tapi yang jadi masalah adalah corona ini mas bro. Sebenarnya di DAK itu. Nah kalau mas bro lihat di sini pernya 5 kali, PBV 0,17 kali. Saya kira di bursa saham Indonesia nggak ada yang lebih murah dari DAK. Coba tunjukin valuasi saham di bursa Indonesia yang lebih murah dari DAK. Per 5 kali PBV 0,1. Yang lebih murah tunjukin kalau ada. Nggak ada kayaknya. Ini yang termurah. Tapi mas bro, sahamnya hancur. Why gitu ya. Dengan net profitnya itu ya bisa dibilang dari tahun 2019 dia itu turun mas bro. Bisa dibilang ya. Jadi di tahun 2019 125 dan kuartal pertama 2021 belum dilaporin ya. 125. Terus di sini jadi 20 miliar doang. Untuk ekuitasnya malah naik ya, ekuitasnya naik. Jadi istilahnya perusahaannya itu nggak masalah ya, nggak ada hutang. Hutangnya aman. Terus masih untung juga kok tahun 2020 walaupun namanya restoran banyak yang dibatasi ya, nggak boleh buka dari jam 8, harus 25%, harus jaga jarak. Itu kan ngerugiin banget ya kalau restoran. Teman saya aja yang buka warung nih ya, oh ya warung makan ya, nggak sekelas restoran juga tapi warung yang agak gede gitu aja udah nangis ya. Ada pembatasan ini kan, restoran ramenya malam ya, malam malah suruh tutup kan, parah. Nah ini berlaku juga di DAK mas bro ya, ini hati-hati ya, ini berlaku juga di DAK. DAK itu lagi berdarah-darah sekarang DAK. Maksudnya toko offline-nya ya, restorannya lagi berdarah-darah. Kalau masalah fundamental ini nggak diragukan lagi. Jelas-jelas paling murah di bursa. Tunjukin kalau ada yang lebih murah mas bro dari DAK ini. Oke, kita lihat untuk ininya ya. Investor itu pada nggak suka gitu sama saham yang terlalu murah gitu. Mungkin nggak suka ya, dikira murahan kali. Nah, kalau mas bro lihat memang dari tahun lalu ya, itu udah nyentuh harga 2000 loh DAK ini loh. Nah, tapi ya turun terus gitu. Turun terus, anjlok sampai sekarang harganya segitu. Ya, kita pakai Indo Premier. Nah, oke. Jadi gini. Saya masuk entry di DAK itu di candle hijau gede ini di tanggal 2 Juni ya.
sekitar itulah. Saya masuk di sekitar harga 150 berapa saya lupa, pokoknya 150-an saya masuk waktu itu. Ini bener-bener Mercy harga bajai gitu, saya bilang wah ini pasti. Nah terus tambah lagi di tanggal 2 Juni itu candlenya hijau gede, walah entry bos. Saya entry di sini twing gitu ya. Tak tunggu nih, wah targetnya saya udah matok target tinggi nih. Waduh nih PBV cuma 0,2 waktu itu ya, 0,2 berapa gitu kalau nggak salah. Saya udah targetin ke kisaran 300 gitu kan. Waduh seneng nih kan, bagger gitu bahasanya. Ternyata hari berikutnya naik ya, udah floating gain, terus tak nengke floating loss. Habis itu loss lagi, walah loss lagi. Tak tunggu sampai sini, tak tunggu ya, habis itu nung, wah udah cut loss deh, gitu. Waduh kenapa nih, saya juga bingung mas bro. Jadi murah banget malahan, tapi kok turun terus gitu loh. Jadi nggak diminati oleh investor. Ya kalau menurut saya karena corona ini mas bro. Jadi DAX ini kan mas bro kalau misalnya beli sesuatu saham itu harus tahu lah dia itu bergerak di bidang apa dan momennya itu gimana saat ini. DAX ini adalah restoran dan corona itu terdampak paling besar, satu wisata, dua restoran. Itu yang paling parah. Apalagi DAX ini restoran mewah ya, jadi otomatis yang paling terdampak. Karena kalau restoran mewah itu bebannya gede ya, memang harganya mahal. Kalau misalnya dia laku memang bisa nutup beban ya karyawan, koki apa, chef ya namanya, chefnya kan mahal tuh ya. Nah itu masih terus dibayar ya, bebannya pasti berat DAX ini pas waktu corona. Intinya si investor itu jadi kurang tertarik ini ya mau saham restoran. Kemungkinan kalau misalnya mas bro entry ya, kalau misalnya digocapin sih kayaknya nggak mungkin ya, karena memang ini perusahaan laba. Biasanya perusahaan yang digocapin itu perusahaan yang rugi. Kalau ini masih tergolong laba, tapi nggak tahu ya kuartal pertama 2021 itu gimana, nggak tahu kita ya, karena dia belum laporan keuangannya. Kalau saya sih tunggu dulu, takutnya digocapin. Kalau ini rugi itu bisa kayak Pura. Mas bro ingat Pura? Coba mas bro lihat Pura kayak apa. Nah itu bisa aja kalau tapi kalau kuartal pertama 2021 untung, itu malah kemungkinan mas bisa bagger mas bro. Kita tunggu aja laporan keuangan tahun 2021 kuartal pertama itu dia dilaporin ya, biar nanti jelas dia arah perusahaannya gimana. Kalau laba itu bisa bagger, bener bisa bagger ya. Dan kalau menurut saya sih tunggu aja ini, karena nih kita coba lihat untuk apa namanya hari ini ya, untuk DAX ini. Coba lihat DAX. Tunggu dulu sih kalau menurut saya mas bro, kan udah naik 2 hari ya, 2 hari naik. Kalau mas bro entry sekarang sih, kalau menurut saya sih jangan, tunggu dulu. Kalau dilihat sekarang ARB di kalau nggak salah tuh, ya kan lemot ini balik dia deh. Lelet nih. Nah, ini DAX ini mau ARB ya. ARB. Jadi 120. Kalau ini habis nih atau reject bawah ya. Nanti mungkin mau balik ke 110 lagi nih. Ya nggak? Reject bawah. Jadi istilahnya hari ini tuh kenapa? Kita coba lihat dari tanggal 29 ya, dia mulai naik itu ke Broksumnya. Broksuma tanggal 29 sampai tanggal 1 tentunya. Nah, kalau Mas Pur lihat di sini itu YP ya, yang akumulasi banyak, yang bikin terbang itu YP. Jadi YP itu ngegoreng. Di AVG 125, dia jual di 126. Cuman untung 1 tik. Terus CC jualan. XA nih yang masih punya barang nih Mas Bro. XA masih punya barang sekitar 200.000 lot dengan AVG 124. Terus PD udah nggak ada barang, NI udah nggak ada barang, XC sedikit dengan AVG 126. Berarti XA ini yang punya barang sedikit di 124 AVG-nya Mas Bro. XA. Nah ini lihat nih, dia cut loss nggak hari ini ya? Kalau misalnya dia besok cut loss lagi, ya bisa aja nanti apa namanya nih, YP ngeguyur kan. YP tektokan aja dia jual rugi. YP hari ini beli dengan AVG 125 dijual 124. Ya berarti dia YP ini nggak mau nih dinaikin nih. Apa namanya, nggak mau naikin saham DAX. Terus NI
128. Ya, dijual 122. Ini malah rugi nih. Kalau Mas Bro lihat nih. NI belinya 88.000 lot dengan AVG 128. Tapi dia jualnya di 122. Rugi berapa itu? Berapa persen ya? Rugi sekitar mungkin 5% itu kan lumayan dengan valuasi 1,1 M. 1 miliar, 5% dari 1 miliar berapa? 50 juta coy. Melayang sia-sia di DAX kan ya. Oke, terus untuk CC ya. CC ini CC juga 125, dijual 125. Dia masih nyimpen barang. Pada nyangkut nih Mas Bro di DAX ini ya. Retailnya pada nyangkut bahasanya. Jadi retail pada nyangkut di DAX kalau saya baca broksumnya ini. Pada nyangkut. Dan biasanya kalau retail Indonesia kalau udah nyangkut kayak gini itu mereka cut loss ya. Kalau besok mereka cut loss lagi, berarti otomatis ya ini jatuh lagi, ARB lagi untuk besok ya. Tunggu dulu. Kalau menurut saya sih apa namanya saham DAX ini aneh memang. Sahamnya tuh aneh, murah banget, murahnya pakai banget. Cuman investor itu nggak mau masuk ogah gitu ke sini nih. Ke sini tuh ogah gitu. Apa mungkin ada bandar utamanya, saya juga nggak tahu. Kalau Mas Bro mau entry, saya sarankan jangan sekarang, tunggu besok ya. Kalau besok ARB lagi, baru tuh entry bisa di kisaran harga 100 lah, atau 100 ke bawah gitu ya. 100 ke bawah ya, saya kira itu 100, 110 lah, 100 sampai 110 lah Mas Bro bisa entry di situ sih kalau menurut saya. Kalau masih di atas 110 mending jangan dulu karena kemungkinan mereka masih cut loss ya. Masih cut loss. Terus saya juga udah pengalaman buruk sama DAX ini. Udah cut loss ya. Jadi saya kalau mau masuk DAX ini bener-bener hati-hati dulu. Tunggu dulu semuanya normal. Apalagi ini masih pandemi ya. Ini masih pandemi Mas Bro, harus ingat ini pandemi dan lagi PPKM Mikro. Dari tanggal sekarang sampai tanggal 20 Juli. Tentu aja restoran tambah remuk lagi. Kuartal pertama itu saya kira DAX rugi. Kuartal kedua juga karena PPKM Mikro rugi lagi. Kuartal ketiga ya nggak tahu. Kuartal keempat ya nggak tahu. Ya kalau misalnya 2 kuartal pertama aja rugi, tentu hasil akhirnya kan bisa aja rugi. Kalau perusahaan rugi bisa diturunin lagi tuh sama bandar Bro. Ya, apa namanya, harga sahamnya. Kalau saya sih mending cari saham yang lain dulu Bro. Banyak kok di luar sana yang lebih realistis gitu. Ini aneh soalnya saham ini. Jadi saya hindari sih saham ini Mas Bro. Kalau misalnya nanti menarik banget nih, misalnya harganya udah di bawah 100, nah mungkin saya pikirin lagi. Tapi kalau sekarang sih ntar dulu Mas Bro. Ini kayak namanya value trap gitu bahasanya ya. Sampai ketemu di video berikutnya.